kayak sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka, kayak atau miskin gitu kan. Wow, ini kayak sesuatu yang terlalu ideal gitu. Tapi kalau bener-bener kamu bawa pasangan tuh melakukan hal itu menunjukkan kasih Kristus sebenarnya. Itu menunjukkan bagaimana Kristus mengasihi jemaat gitu. Kasih itu relational, dia bukan konsep yang ngawang aja, bukan sekedar konsep kayak oh iya aku tahu ada biasanya di gereja diajar ada 4 jenis kasih gitu kan dalam bahasa Yunani gitu kan, walaupun sebenarnya ada lebih dari itu. Ada philia, ada storge, ada agape, ada eros kayak gitu. Dan di sini di seluruh satu perikop ini, satu pasal ini kita lihat adalah agape. Di King James Version pakai istilah charity. Charity ini refer to, maksudnya adalah kasih yang memberi gitu, kasih yang nggak bergantung pada objeknya, pada kualitas objeknya. Nggak peduli nih mangga bosok atau mateng, aku tetap mengasihi mangga ini. Agak lucu ya kalau mangga ya, mengasihi mangga. Kasih itu hubungan, maksudnya ditunjukkan dalam hubungan kayak gitu. Sebelum dunia ada, udah kasih. Sudah dunia sekarang ini lenyap, akan tetap ada kasih. Kita masih akan terus mengasihi. Sebelum kejadian dimulai, Allah sudah memilih dan menetapkan manusia. Itu yang firman Tuhan ajar. Kita udah dipilih, udah ditetapkan. Kita udah dikasihi sebenarnya bahkan sebelum dasar dunia dijadikan. Bahkan Tuhan udah siapin pekerjaan baik buat kita supaya kita hidup di dalamnya. Itu yang Tuhan mau. Kita dilahirkan dalam Tuhan Yesus Kristus untuk hidup dalam pekerjaan baik itu. Efesus 2:10 mengajar kita seperti itu. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah mengasihi. Orang mungkin bertanya, loh Tuhan macam apa bisa mengasihi? Kan kasih relational. Kalau misalnya nggak ada pribadi lain, gimana bisa mengasihi? Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Allah yang Tritunggal dalam 3 pribadi satu Allah, mereka saling mengasihi. Gitu. Sebagai 3 pribadi saling mengasihi, bahwa mengasihi anak, mengasihi Roh Kudus, mengasihi Bapa. Dan ada sebuah dance of delight istilahnya. Mereka kayak ada sebuah tarian yang bersuka cita di situ. Mereka punya sebuah persekutuan yang indah saling mengasihi. Saat Bapa mengutus mengorbankan anak adalah sebuah hal yang sangat sacrificial, sangat berkorban. Kalau kita biasa lihat cerita Abraham mengorbankan Ishak gitu kan, itu menggambarkan ke depannya bagaimana Bapa menggambarkan Yesus. Anak yang sah, yang dikasihi gitu kan, untuk dikorbankan. Kali Yesus Kristus untuk mati bagi manusia, mati untuk manusia bisa diselamatkan. Tapi di dalam persekutuan itu sendiri sudah ada kasih. Dan Allah nggak perlu manusia untuk bisa mengasihi gitu. Nah itu bedanya Allahnya orang Kristen gitu dibandingin Allah ilah-ilah dunia ini yang mana mereka adalah fake, cuma konsep pikiran aja gitu, cuma gimana manusia seakan-akan bisa mencoba menerka Allah seperti apa. Tapi kita punya firman Tuhan, Allah mewahyukan dirinya dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Di Yohanes kita lihat, in the beginning there was the word, pada mulai dari firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan firman itu jadi manusia, dia pernah jalan di tanah yang sama gitu kita injak sekarang di bumi ini. Dia ngerti rasanya dihianatin, dia ngerti rasanya ditinggal orang-orang yang dikasihi, dia ngerti rasanya kalau kita gambar itu bergaul dengan orang-orang yang sombong gitu kan, orang-orang yang susah banget saling merendahkan hatinya. Kayak digambar itu saat perjamuan terakhir, sebenarnya settingnya adalah mereka duduknya itu lesehan gitu, kakinya miring kayak gini. Dan mereka, Yesus dan murid-muridnya, mereka habis berjalan seharian pakai kasut, udahlah kena ada keringat, ada debu gitu kan. Kemarin dia luar sama papa, ada banyak. Saat mereka masuk gitu kan, harusnya ada seorang hamba yang membasuh kaki semua orang, tapi nggak ada. Dan di situ murid-murid nggak ada yang turun, karena kalau satu kaki orang saya basuh, maka saya harus basuh semuanya. Dan misal aku bukan Yohanes, aku bukan Yakobus. Aku kan kesel sama Yohanes dan Yakobus karena berapa hari lalu mereka minta untuk ada di sebelah kanan dan kiri tahtanya Tuhan Yesus. Kalau Yesus jadi raja, itu kan kayak, wah curang nih, curi start duluan gitu. Misal kayak kampanye belum selesai, pilkada pemilunya belum keluar hasilnya, dia udah minta jadi menteri gitu. Dia udah request jadi menteri duluan. Mana mau aku ngebasuh kaki orang kayak gitu. Kayak
aku menjadi hamba orang itu, nggak mau. Ini akan membuat memvalidasi bahwa dia layak di tempat itu. Dan Yesus tahu gitu gimana bergaul dengan orang seperti itu, dan akhirnya sang tamu kehormatan itu sendirilah yang turun basuh kaki murid-muridnya. Bahkan kaki orang mengkhianati dia basuh juga. Kasih itu relational dalam hubungan. Itu bukan seakan suatu hal yang abstrak. Kita mungkin jago atau kita bahas Alkitab, baca Alkitab, kita ngomong tentang ilmu pengetahuan, tapi at the end ujiannya adalah saat kita menghadapi konflik. Ujiannya adalah saat tombol kita dipencet. Tombol kita macam-macam gitu. Ada yang tombol kita kalau kita nggak diperhatiin gitu kita kesel. Ada yang tombol kita kalau kita digosipin kita kesel. Ada yang tombol kita kalau kita nggak dihargain kita kesel. Kayak gitu. Dan kasih di situ diuji lagi dan lagi seumur hidup kita. Nah, di ayat ke-6 dan ke-7, ayat 6 Paulus bilang seperti ini, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi kasih ini saat melihat ketidakadilan, saat melihat ada pelanggaran. Bukan berarti selalu kayak pelanggaran hukum ya, tapi mungkin pelanggaran kecil gitu, kayak boundaries orang lain, kayak misal hak orang lain dilanggar. Dia nggak bersukacita akan hal itu, dia sedih akan hal itu. Dan kasih ini supranatural, ini bukan suatu hal yang secara alami manusia miliki. Manusia kita cenderung untuk melihat pada diri sendiri aja, kita cenderung untuk care sama diri sendiri. Dan dunia mencoba mendefinisikan kasih kayak gitu. Saat aku bilang I love you kepada seseorang, yang dunia pikir adalah, oh dia mau pacaran, mau deket untuk menikmati bagi dirinya sendiri gitu hubungan itu. Padahal firman Tuhan ajarkan adalah kasih itu totally bukan tentang kita gitu, tapi tentang gimana orang lain gitu, gimana orang lain terberkati, improve hidupnya, merasa dikasih, merasa diterima, dikuatkan. I believe love empowers. Aku percaya kasih itu menguatkan gitu. Saat merenungkan 2020 pertengahan gitu kan, kasih itu gimana sih sebenarnya, dan saat aku merenungkan orang-orang yang mengasihi hidupku, sampai aku di titik ini karena kasih mereka gitu kan. Love empowers, kasih itu menguatkan, memberikan tenaga, mungkin memberikan apa yang dibutuhkan untuk aku bisa melakukan hal yang mungkin berani gitu atau aneh gitu kan dalam melakukan kehendak Tuhan. Kasih menguatkan kita dan Tuhan pengen nunjukin kasih itu pada dunia gitu. Dan Tuhan pakai jemaat, Tuhan pakai gerejanya. Tadi Samuel bilang benar banget ya, orang bisa sabar tapi nggak mengasihi, orang bisa murah hati tapi nggak mengasihi. Kenapa? Karena tetap hatinya gitu. Jadi ada yang di hati kita, ada yang kita lakukan. Kita bisa memberi gitu atau mengasihi. Tapi kalau kita mengasihi orang lain dari hati kita terdalam, kita nggak akan bisa berhenti diam aja. Aku mengasihi orang ini terus diam. Nggak bisa, kita pasti pengen memberi, kita pasti pengen lihat how can I give, how can I make him happy, make her happy, membahagiakan orang ini gitu. At least to make one's day gitu, kayak dia mungkin satu hari lagi bad mood, terus kayak kita kayak ngebuat moodnya berubah gitu di hari itu, kayak at least ada hal yang dia bisa syukurin di hari itu, kayak gitu. Itu suatu hal yang amazing gitu yang kita perlu lakuin gitu. Dan kasih bagi orang Kristen bukan sekedar konsep, kita dipanggil untuk kasih. Matius 22:37-39 itu buat semua orang. Saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terlibat secara langsung in the team untuk mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus. Terlibat juga dalam tim ya Tuhan Yesus dalam misinya. Dan itu yang banyak orang sekarang nggak dengar. Yang banyak orang sekarang kayak seakan-akan Kristen jadi consumerism aja, kayak udah aku terima aja, aku nikmatin experience worship-nya enak, experience khotbahnya enak, that's it. Dan seakan kekristenan menjadi sebuah teater, jadi sebuah drama aja yang aku nikmatin setiap weekend gitu. Padahal bukan seperti itu. Tuhan mau adalah kita semua menjadi pemain gitu di ladangnya, di dunianya. Dan kita semua dipanggil untuk mengasihi. Makanya kita baca saat ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus tentang kasih. Di jemaat di Korintus mereka, jadi pasal ini dijepit oleh pembahasan tentang
gereja sebagai tubuh Kristus dan tentang karunia roh. Di jemaat di Korintus tampaknya ada sedikit perpecahan gitu, di mana ada orang-orang yang bernubuat gitu, ada orang-orang yang menggunakan karunia rohani dengan salah. Nah, setelah Paulus bahas soal kasih di pasal 13, di pasal 14 ayat 1 dia tulis, kejarlah kasih itu, pursue love, seek after love. Sama kayak ngejar layangan ya buat anak-anak gitu kan, kayak wah layangan putus gitu kan, kejar gitu sampai dapat rasanya. Kadang waktu ngejar ini emang agak ekstrim ya, anak-anak itu kayak bisa mungkin jatuh lah gitu, mungkin kepleset lah gitu, sampai kalau misalnya di film-film FTV itu ketabrak mobil lah kayak gitu kan, kejar. Kadang kita saat kita di dunia ini juga, saat kita mau mengasihi kita akan terluka gitu. Saat kita pengen untuk sabar, saat kita pengen untuk murah hati gitu kan, tapi yang orang lain balas adalah praduga bersalah gitu. Kamu pasti ada mau, kamu pasti ada udah dibantu, padahal kita terus-terus aja gitu. Yang mungkin bisa kayak gitu balasannya, mungkin kita kita menahan diri, kita udah gitu kan, exert self control untuk nggak melakukan yang tidak sopan, nggak mencari keuntungan sendiri. Tapi orang-orang balasnya dengan fitnah gitu. Dan ada seorang yang paling menderita banget soal hal ini gitu. Kita tahu Tuhan Yesus Kristus gitu. Saat dia hendak melakukan hal yang paling baik dalam sejarah, dia hendak mendamaikan bukan Rusia dengan Amerika, bukan Cina dengan Mongolia, tapi manusia dengan Allah gitu. Yang mana adalah dua pihak sangat terpisah karena kedosaan manusia. Tapi Allah mengasihi manusia, Allah pengen gitu, damai gitu, untuk have peace, bisa ada dalam relasi kasih gitu, di mana manusia bisa menerima kasih, di mana mangga itu dengan bosok-bosoknya itu masih sadar gitu bahwa dia berharga, bahwa dia punya pencipta yang mengasihi dia. Dan untuk itu Tuhan Yesus mati gitu. Dan itu yang kita harusnya terima dulu, itu yang harusnya segenap hati kita rasakan dulu gitu. Menurutku orang-orang yang nggak bertumbuh gitu kan, nggak kayak dari kanak-kanak dia stuck aja di situ karena dia nggak bener-bener menyadari bosok-bosoknya, dan dia nggak menyadarin Allah mengasihi dia dalam bosok-bosoknya. Gitu. Di ayat 12 itu bagus banget ya kalimat kedua. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Kalau menurutku ini bicara soal kita dikenal oleh Tuhan terlebih dahulu. Tuhan tahu semua detail-detailnya kita, gitu kan, kegelapannya kita, hal-hal yang kita sembunyiin dari Dia, hal-hal di mana kita masih susah percaya sama Tuhan, unbelief kita yang kecil-kecil. Mungkin ya aku bisa ngomong, aku banyak Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara kekal, tapi secara emosional. Tapi waktu aku stres, aku lari kemana? Waktu aku ngerasa not good enough, waktu aku ngerasa sendirian, aku lari kemana? Siapa Juru Selamatku di situ? Itu pertanyaannya gitu, tapi tetap sama. Kalau emang Tuhan Yesus Juru Selamatmu secara kekal, harusnya di dalam satu titik kekekalan saat ini dia tetap jadi Juru Selamat. Dalam kegagalanmu, dalam ngerasa nggak punya arah gitu kan, harusnya Tuhan Yesus tetap menjadi Juru Selamatmu di situ. Dan Tuhan senang untuk hal itu. Dan Tuhan senang. Dan Tuhan udah tahu sebenarnya hal-hal yang kita sembunyikan, Tuhan tahu. Cuma dia nggak paksa. Dia nggak paksa kita untuk kamu harus gini-gini, enggak. Dan saat kita datang kepada Tuhan yang dia nggak datang dengan penghakiman dan atau bilang, nah kan, wes tak ada nih, jangan dulu. Dia nggak menahan-nahan kesalahan kita sama kita. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena di ayat 5 1 Korintus 13 bilang ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan kasih seperti yang Allah teladankan gitu. Dia nggak menyimpan kesalahan orang lain gitu. Loh, terus gak adil loh Tuhan kalau misalnya dosa kita nggak diperhitungkan kayak gitu. Iya. Saat kita mikir bahwa gak adil loh, Tuhan, aku harusnya I deserve some kind of punishment. Saya layak mendapatkan sebuah jenis penghukuman, apapun itu hukum saya. Kadang kita mikir kayak gitu. Apalagi mikir kayak kalau di Indonesia yang ada hukumnya gitu kan, terus kayak mungkin kalau kecil salah selalu dihukum, dan kita seakan mikir kalau aku salah aku pantasnya dihukum gitu. Tapi sama Tuhan enggak. Kenapa? Karena hukuman yang harus kita tanggung sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus gitu. Kita gampang untuk tahu ini saat kita belajar ya, saat kita dengar khotbah. Tapi waktu kita benar-benar berdoa, waktu kita benar-benar dalam kesalahan,
kita perlu keluarkan hal inilah, kita perlu ingat ini lagi gitu loh, bahwa saat iblis mencoba mengeksploitasi kegagalan kita dengan bilang, kamu harus dihukum, you didn't do good enough, ayo lo gitu kan. Itu kan accusation, itu tuduhan. Tapi Tuhan datang dan bilang, sama kayak waktu misalnya kita bayangin wanita yang kedapatan berzina itu kan, tidak dilemparin gitu, dan Yesus bilang, barang siapa ya di antara kamu yang nggak berdosa lemparin dulu. Itu Yesus nulis di atas gitu kan. Dan ada yang bilang, ada scholar yang bilang bahwa yang Tuhan Yesus tulis adalah dosa-dosa orang-orang tersebut gitu, dosa-dosa orang yang ngebawa wanita ini gitu. Dan orang-orang itu pergi satu persatu. Dan at the end, Tuhan Yesus tanya gitu, wanita, nggak ada yang menghukum kamu? Terus kata wanita itu, nggak ada Tuhan. Nah, terus kata Tuhan Yesus, aku juga nggak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus bilang itu tetap dosa. Gitu. Berzina itu dosa. Tapi aku juga. But I forgive. Go and sin no more. Kita jangan berbuat dosa lagi. Wow. Ayat 7 bilang ini, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menunggu segala sesuatu. Atau aku pikir segala sesuatu ini apa gitu kan. Terus belajar dari komentari Pak Barnes bilang kayak gini, all things, segala sesuatu ini kira-kira sense-nya seperti ini. Maknanya adalah sejauh kita bisa lakukan secara hukum gitu, sejalan dengan hukum. Jadi kalau misalnya menutupi segala sesuatu gitu kan, menutupi segala sesuatu, tapi kalau kita emang dipanggil ke pengadilan, misalnya ada suatu kriminal gitu kan, kita tetap perlu bersaksi di situ. Nah, jadi maksudnya segala sesuatu ini refers kepada perkara-perkara yang personal gitu, dalam mengasihi, dalam relasi, karena kasih tentang relasi. Dan itu menunjukkan ada tendensi kecenderungan untuk enggak menyebar luasan kesalahan orang lain, kecenderungan untuk kayak menyelesaikan itu one on one gitu kan, empat mata, dan enggak membalas dendam di situ. Ya, saat dibilang menutupi segala sesuatu atau stege bahasa Yunaninya, itu kayak hide, kayak conceal, kayak misal pakai jaket gitu kan, baju dalamnya ketutupan. Ya kayak itu, dia bears, menutupi, jaketnya menutupi. Jadi nggak untuk make known, nggak untuk orang lain tuh tahu gitu lah. Iya, kalau misal ada orang bersalah sama kita, nggak untuk kita sebarkan ke banyak orang ini sudah kita ke bla kayak gitu. Nah, berarti kasih itu cenderung untuk ya menutupi kesalahan orang lain gitu, dan ketidaksempurnaan orang lain. Saat kita mengenal orang lain, kita pasti akan melihat ketidaksempurnaannya, kita akan lihat buruk-buruknya, dan kasih menutupi segala sesuatu berarti kita enggak menyebar luaskan ketidaksempurnaan orang lain, atau bahkan kayak publish umum gitu kan. Makanya ini prinsip yang sangat bagus dipakai di sosial media gitu, bahwa kita pakai sosial media nggak untuk menyebarkan keburukan orang lain. Yes. Itu. Kemudian believes all things, percaya segala sesuatu, bukan berarti kayak percaya aja gitu kan tanpa mikir segala sesuatunya yang dikatakan oleh orang yang kita kasihin, tapi kita tetap perlu mikir gitu kan, kita tetap perlu memfilter atau mensortir kebenaran atau info-info yang kita dengar. Cuma saat kita lihat bahwa ada suatu hal yang nggak konsisten di orang yang kita kasih, kayak misalnya dia percaya hal yang baik tapi yang dia lakukan hal yang buruk, atau at the end perkalanya nyakitin kita gitu, kok pedes ya, itu ternyata pedes, atau tindakannya kok kayak menyakitin aku, atau mungkin bukan apa yang dia lakukan tapi apa yang dia tidak lakukan gitu, pengabaiannya mungkin menyakitin saya gitu. Di situ believe all things, percaya segala sesuatu, itu berarti untuk percaya bahwa mereka kemungkinan digerakkan oleh motivasi yang baik gitu. Kita awalnya percaya kita punya banyak opsi, kita punya, kadang suka overthinking gak sih, kayak kalau misal orang lakuin sesuatu sama kita gitu, overthinking, ini motivasinya apa ya? Tapi believe all things, percaya segala sesuatu, berarti kita mencari motif yang terbaik gitu loh, motif yang paling good, yang paling pure gitu, dan kita asumsikan hal itu benar adanya. Sampai
ada bukti yang sangat jelas gitu bahwa nggak kayak gitu. Tapi pertamanya kita percaya bahwa orang ini di dalamnya baik kok saja. Kadang kita tuh kesel sama orang waktu kita ngerasa tersakitin gitu kan, seakan kita kenapa sih? Karena kita ngerasa nggak dikasihi gitu. Tapi waktu di saat kayak gitu kita perlu ingat lagi kebaikan orang ini gitu, dan untuk sadar lagi bahwa apalagi kalau emang anak-anak Tuhan gitu kan, bahwa beingnya di dalam mereka sebenarnya mengasihi kita. Bahwa motivasinya sebenarnya baik dan nggak pengen kita terluka. Kayak misal mama nggak ngasih dia naik motor waktu SD gitu kan, nyetir sendiri gitu. Mungkin aku merasa kayak jahat nih di masa itu sih anak-anak SD di sini udah pada naik motor gitu kan. Tapi di saat itu emang canggis kan, nggak mikir. Tapi kita sebagai orang yang udah dewasa sekarang udah bisa mikir, ya kita udah bisa atur pikiran kita gitu. Saat misalnya aku kembali ke masa itu, mungkin aku akan bilang motivasi mama kemungkinan tuh baik gitu, kemungkinan besar tuh motivasi yang baik, kecuali sampai kalau misalnya mama membuktikan itu adalah hal yang jahat gitu kan, kayak ya udah emang aku pengen tahan berkat aja dari anakku gitu. Nah jadi motivasi yang maksudnya asumsi kita motivasi orang pertamanya, kalau kita believe all things, kalau kasih itu believe all things dan kita mengasihi, maka asumsi pertama kita adalah orang ini punya motif baik saat hidupku. Amin. Gitu. Kita suppose bahwa itu keluar dari kasih juga. Kita nggak menuduh dia punya motivasi yang jahat. Sangat sakit dalam satu hubungan kalau sebagai apa ya, saat kita mengasihi gitu kan, dan mungkin nggak enak bagi yang kita kasihin, tapi kita diasumsikan jahat, nggak peduli gitu. Biasanya konflik kayak gitu argumennya, kamu jahat gitu kan. Kamu nggak ngerti aku, terus dibalas kamu jahat, udah kayak gitu aja terus nggak akan kelar konfliknya gitu, karena nggak ada salah satu pihak yang asumsikan bahwa pihak yang lainnya itu baik. Dan kasih memproduksi menimbulkan hal ini gitu, karena kasih bersukacita dalam kebenaran, dia nggak mengejar ketidakadilan gitu, jadi dia nggak menghakimi orang dengan tidak adil gitu. Dan kasih berharap akan segala sesuatu, bahwa segala sesuatu akan pada akhirnya menjadi baik gitu. Ini must refer, ini pasti tentang bagaimana orang lain bertindak gitu loh. Kayak misal papa mama waktu awal nikah, ya kalian mungkin nggak sedewasa ini gitu. Waktu awal ada hal-hal yang dulu itu belum dipelajarin, nah kayak ya belum dipelajarin lah. Dan untuk tetap berharap gitu kan, believe all things itu berarti berharap bahwa misalnya papa believe all things gitu dalam mengasihi mama, berarti berharap bahwa eventually she will get better than this. Amin. Suatu saat mama kan lebih baik daripada ini, dan sampai saat itu aku mau setia, dan sampai saat itu aku mau tetap mengasihi. Walaupun sekarang kelihatannya di luar kayak